Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Sailin, NIM 1052000005, Prodi Ilmu Pemerintahan 2A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang UAS Administrasi Negara. Dengan soal yang pertama, jelaskan pandangan paradigma administrasi negara. Apa yang dimaksud dengan paradigma administrasi negara? Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaruan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul, walaupun selalu muncul perbedaan dalam sebuah paradigma, akan tetapi secara umum para ahli menilai terdapat empat paradigma yang berkembang dalam administrasi publik, yaitu Old Public Administration atau UPA, kemudian New Public Administration atau NPA, kemudian New Public Management atau NPM, dan New Public Service atau NPS. Yang pertama, Old Public Administration atau administrasi publik klasik memberikan perhatian pada bagaimana pemerintah melakukan tindakan administrasi secara demokratis, efisien dan efektif, dan bebas dari manipulasi kekuasaan, serta bagaimana pemerintah dapat beroperasi secara tepat, benar, dan berhasil, menurut Wilson 1887. Yang kedua yaitu New Public Administration atau administrasi negara baru. Pada dasarnya, mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Yang ketiga, New Public Management. Konsep ini pada awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang bisa mencerahkan konsep ilmu administrasi. Khusus konsep New Public Management biasanya diperlukan untuk kegiatan bisnis dan sektor privat. Inti dari konsep ini adalah untuk memetaformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Tema pokok NPM adalah menggunakan mekanisme pasar sebagai terminologi sektor publik dengan cara para pemimpin dituntut untuk berinovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat yaitu New Public Service. Dasar teoris paradigma NPS ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi, dan hak asasi warga negara. Dalam NPS, konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Kenapa ilmu administrasi penting untuk dipelajari? Karena pada setiap organisasi sangat diperlukan keahlian administrasi untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antar anggota organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat berjalan dengan lurus dan sebagaimana mestinya. Tanpa adanya ilmu administrasi, suatu organisasi tidak akan berjalan baik, dikarenakan tidak adanya pengelolaan dan kerjasama yang baik, sehingga dampaknya adalah tidak berjalannya tujuan organisasi, yang akan berakhir pada kehancuran. Hubungan administrasi dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah suatu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu
politik. Dampak teknologi informasi terhadap administrasi. Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan teknologi dan informasi di dunia sangatlah pesat, seperti basis digital dan berbasis elektronik. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam administrasi, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi dengan lebih baik. Contoh dalam teknologi informasi dalam administrasi publik yaitu dengan pendataan. Pendataan tersebut akan terlihat lebih rapi jika menggunakan teknologi seperti komputer. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.